Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, serta Bapak Ibu Guru SDN Margapala yang saya hormati pula. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita semua dapat berkumpul bersama di ruangan kelas ini untuk melaksanakan diseminasi budaya positif. Sholawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, beserta sahabatnya. Mudah-mudahan di akhir zaman nanti kita akan diberikan syafaat olehnya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala, kepada ibu-ibu karena telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Adapun judul dari kegiatan ini adalah diseminasi budaya positif. Ini merupakan salah satu modul yang saya pelajari di program calon guru penggerak. Apa itu budaya positif? Di sini budaya positif adalah budaya positif di sekolah merupakan pembiasaan positif, hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Apalagi kita sebagai guru itu adalah tuntunan. Guru adalah sebagai teladan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita bicarakan itu akan diikuti oleh siswa kita. Setiap manusia memegang kontrol terhadap dirinya sendiri. Baik atau buruk seseorang, hanya dirinya sendirilah yang bisa mewujudkan. Di sini saya sudah memiliki beberapa gambar, yaitu gambar tentang pembiasaan positif di sekolah. Di sini kita sudah melaksanakan ya di sekolah, yaitu pembiasaan budaya positif di sekolah. Yang pertama, sholat duha berjamaah. Sholat duha ini merupakan salah satu budaya disiplin yang memang sangat baik ya, karena akan meningkatkan religius para peserta didik, dan mudah-mudahan ke depannya peserta didik mengikuti kegiatan sholat berjamaah ini, sholat duha berjamaah ini bukan hanya karena tuntunan dari gurunya, tapi juga dari motivasi dari dirinya sendiri, bahwa mereka menginginkan pahala mengikuti sholat duha ini. Yang kedua yaitu upacara bendera. Upacara bendera pasti di setiap sekolah melaksanakan upacara bendera, karena berdasarkan Pancasila juga upacara bendera adalah salah satu yang mencerminkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Bagaimana anak-anak jangan sampai anak-anak mengikuti upacara bendera itu harus sampai dipaksa, tetapi ada keinginan dari dirinya sendiri untuk mengikuti upacara bendera. Apalagi bagi para petugas upacara, biasanya ke anak-anak nggak mau. Nah, bagaimana kita sebagai guru menanamkan pada siswa, ayo nak, upacara bendera itu adalah salah satu hal yang harus kalian ikuti. Dengan upacara bendera kalian banyak belajar berbagai macam hal, disiplin, dengan berseragam, dengan menggunakan seragam berarti kita sudah belajar disiplin, belajar PBB-nya ya, belajar baris berbaris. Jadi upacara bendera ini semoga kedepannya anak-anak kita semakin termotivasi dari dirinya sendiri untuk mengikuti kegiatan upacara bendera, bukan hanya disuruh oleh kita sebagai guru. Yang ketiga yaitu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Saya yakin di setiap kelas, baik dari kelas 1 maupun kelas 6, pasti akan melaksanakan kegiatan berdoa sebelum dan sesudah
belajar. Tidak mungkin tidak ada yang mengimplementasikannya di kelas. Pasti saya yakin semuanya telah melaksanakannya. Yang keempat, kebiasaan yang biasa kita lakukan ya, yaitu senam pagi. Senam pagi juga merupakan salah satu budaya positif di sekolah kita. Bukan hanya memberikan kesehatan, tapi juga kebersamaan. Bagaimana anak itu belajar, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika mereka melaksanakan senam. Belajar juga menjadi pemimpin, karena di sekolah kita yang menjadi instruktur senamnya adalah dari murid kita sendiri. Selanjutnya yaitu gotong royong, dan alhamdulillah di sekolah kita telah melaksanakan gotong royong setiap hari Sabtu ya, kita dilaksanakan. Ini merupakan salah satu hal yang positif sekali. Anak-anak belajar membersihkan lingkungan sekolahnya, bukan hanya lingkungan di sekitar kelas. Bagaimana cara kita menanamkan kepada anak bahwa kebersihan itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali bagi siswa. Yang selanjutnya yaitu piket kelas. Insya Allah di setiap kelas pasti sudah ada yang namanya piket kelas. Cuma tugas guru adalah menanamkan kepada siswa bahwa jangan sampai ada siswa yang dipaksa oleh kita untuk melaksanakan piket, tetapi sudah disadari oleh dirinya sendiri bahwa itu adalah kewajiban saya untuk melaksanakan piket, tanggung jawab saya sebagai warga kelas. Yang selanjutnya yaitu budaya antri. Nah, di sini saya melaksanakan budaya antri di kelas saya. Ketika setiap mau masuk kelas, anak-anak berjejer untuk masuk kelas. Di sana anak-anak belajar kalau kepaheula-heula pamitan bahasa Sunda supaya tidak saling mendahului. Nah, seperti itu salah satu dari budaya positif yang saya coba terapkan di kelas saya. Yang keempat yaitu pembelajaran yang menarik. Nah, ini adalah mungkin tugas kita ya sebagai guru, yaitu memberikan pembelajaran yang menarik kepada siswa sehingga siswa itu merasa senang ketika berada di kelas, merasa tidak terpaksa untuk datang ke sekolah, untuk datang ke kelas. Aduh, bosan katanya seperti itu. Tapi dia merasa gembira ketika dia keluar kelas. Dia keluar dengan gembira dari kelas, menceritakan kepada ayah ibunya, ayah, ibu, hari ini saya belajar dengan ibu guru sangat menyenangkan. Nah, kita menginginkan hal tersebut, menginginkan mereka itu merasa bahagia, tidak terbebani, tidak merasa cemas, tidak merasa takut ketika masuk ke kelas. Yang selanjutnya yaitu ice breaking. Mungkin kita sudah mengenal ya apa itu ice breaking. Ice breaking adalah salah satu cara untuk memotivasi siswa ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Ice breaking bisa dilakukan dengan berbagai macam. Nah, ini ada sedikit videonya. Misalnya kalau saya dengan anak-anak kelas 6, saya selalu melakukan tebak-tebakan. Anak-anak selalu senang ketika saya melakukan tebak-tebakan dengan mereka. Mereka jadi lebih termotivasi untuk belajar, lebih senang untuk belajar karena sudah memfokuskan diri dalam melakukan ice breaking. Atau kalau tidak dengan tepuk tangan. Untuk kelas 1 bisa dengan tepuk tangan, banyaklah ice breaking ya. Kita bisa mencarinya di sosial media. Karena saya juga mencarinya itu di Instagram. Selanjutnya yaitu budaya 5S. Budaya 5S, ibu-ibu sudah tahu semua. Salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Maaf ya fotonya, karena saya tidak
foto ketika anak sedang salah. Ya, di sini mari kita budayakan 5S tersebut kepada siswa kita. Biarkan mereka tersenyum, memberikan salam kepada kita dan berlaku dengan sopan dan santun. Yang selanjutnya yaitu melaksanakan perayaan hari besar agama. Alhamdulillah ya, sekolah kita selalu melaksanakan perayaan hari agama besar, mulai dari Maulud Nabi, kita sudah selalu melaksanakannya. Yang terakhir yaitu kebersamaan. Nah, ini adalah foto ketika kita pergi ke gunung ya bersama-sama dengan anak-anak. Itu banyak sekali manfaatnya, melatih kebersamaan, melatih fisik mereka. Nah, selanjutnya yaitu mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, di sini kita sekarang ini yang sedang digembor-gemborkan ya, nilai-nilai kebajikan yang ingin kita dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya masih ingat profil pelajar Pancasila itu? Ada yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Boleh dinyanyikan? Kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berbinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih ibu-ibu, biar tidak jenuh ya. Nah, sekarang mengenai teori motivasi perilaku manusia. Saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu sekalian, apa yang menjadi motivasi Bapak dan Ibu ketika datang ke sekolah? Apakah karena akan ada hukuman? Apakah karena akan ada penghargaan? Ataukah karena datang dari dalam diri Ibu Bapak sendiri? Oh, dari hati, ya. Jadi motivasi itu dibagi menjadi ada yang karena takut dihukum, misalnya siswa si A, dia itu mengerjakan PR karena dia takut dihukum oleh ibu gurunya. Aduh, ibunya galak, saya takut dihukum. Jadi dia mengerjakan PR karena takut dihukum oleh gurunya. Ada juga yang mengerjakan PR karena dia, ibu gurunya sudah mengiming-imingi, nanti kalau kalian mengerjakan PR, ibu akan memberikan bintang misalnya. Jadi dia mengerjakan PR karena akan mendapat suatu penghargaan dari gurunya. Nah, kalau yang terakhir, mereka mengerjakan PR karena benar-benar merasa bahwa itu adalah
tanggung jawab dia, kewajiban dia untuk mengerjakan tugas dari gurunya. Nah, sebagai guru, ini bagaimana caranya agar untuk menghargai diri sendiri, untuk motivasi internalnya itu dapat muncul pada siswa. Itu adalah tantangannya bagi seorang guru. Jadi anak itu, ya nih, saya menjalani tugas karena memang ini adalah tanggung jawab saya. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya yaitu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Ada perbedaan ya antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Hukuman dapat berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sedangkan konsekuensi adalah disiplin dalam bentuk konsekuensi. Berarti sudah disepakati antara guru dan murid, sudah ada kesepakatan. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima jika ada pelanggaran. Nah, di sini saya membuat, di sini ada tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan suatu hukuman atau konsekuensi. Itu merupakan suatu hukuman. Lalu ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga merupakan hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu adalah konsekuensi. Konsekuensi dia harus membersihkannya ya. Lalu murid diminta push up 15 kali karena tidak memakai masker. Itu merupakan suatu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu adalah konsekuensi. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya itu adalah suatu hukuman. Nah, selain hukuman dan barusan itu adalah konsekuensi. Nah, di sini ada juga yang dinamakan dengan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Biasanya kita ketika anak berbuat salah, pasti kita akan menyuruh mereka untuk meminta maaf. Nah, kalau di restitusi, jangan kita yang menyuruh mereka untuk meminta maaf, tapi harus benar-benar datang dari hati mereka untuk meminta maaf. Karena biasanya anak kalau disuruh meminta maaf, dia tidak akan ada penyesalan. Jadi ya sudah, obatnya minta maaf sudah selesai. Nah, seperti itu. Jadi yang diinginkan dari restitusi itu yaitu
anak menyadari apa kesalahannya. Yang selanjutnya yaitu restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Restitusi juga membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Selanjutnya yaitu restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi tidak memaksa anak ya, tapi lebih memberikan tawaran. Restitusi yang dipaksa bukanlah restitusi yang sebenarnya, tapi konsekuensi. Tidak apa-apa kok berbuat salah, itu manusiawi. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Nah, itu sebaiknya kata-kata yang kita katakan kepada anak kita jika mereka melakukan suatu kesalahan. Karena memang sebagai manusia pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Pembicara ini bersifat tawaran, bukan paksaan, bukan mengatakan kamu harus lakukan ini, kalau tidak maka jangan seperti itu, tapi harus lebih memberikan tawaran kepada anak. Ciri selanjutnya yaitu restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dalam proses restitusi kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Selanjutnya yaitu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kita mencari tahu kebutuhan apa sih yang diinginkan oleh murid tersebut sehingga dia melakukan suatu kesalahan atau suatu tindakan yang tidak sesuai. Yang selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Cara yang paling baik yaitu dalam restitusi diri, murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Nah, ini menurut Dr. William Glazer menyatakan bahwa orang yang bahagia akan mengevaluasi dirinya sendiri. Orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Yang selanjutnya yaitu restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita yang kita inginkan dalam restitusi itu adalah karakter yang muncul pada siswa. Dalam proses restitusi diri, maka murid akan menyadari dia sedang menjadi orang yang seperti apa, yang itu adalah menunjukkan fokus pada penguatan karakter yang dimiliki oleh siswa. Restitusi fokus pada solusi. Dalam restitusi, guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan, kita tidak fokus pada kesalahan. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi solusi dari permasalahan ini. Jadi apa solusinya? Yang selanjutnya yaitu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Biasanya ketika suatu murid berbuat salah, biasanya kita sudah kamu keluar dari kelas. Nah, hal seperti itu dalam restitusi tidak sesuai ya. Tapi kita harus bisa mengembalikan kepada kelompoknya. Di sini ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri
mereka. Kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini mengenai restitusi. Yang selanjutnya yaitu mengenai keyakinan. Di kelas, ibu bapak semuanya sudah membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan bukan peraturan? Mengapa bukan peraturan kelas? Tapi kita mengambilnya suatu keyakinan kelas. Ya, betul sekali. Kalau peraturan itu dipaksa, berarti peraturan itu yang membuatnya hanya guru. Hanya satu arah yang membuatnya. Sedangkan keyakinan itu dibuat oleh dua pihak, yaitu guru dan murid. Makanya kita membuatnya sebagai keyakinan kelas, bukan peraturan kelas, sehingga tidak ada paksaan, sehingga ketika suatu anak melakukan suatu kesalahan, kita bisa menanyakan kepada anak tersebut apa keyakinan kelas kita. Nah, ini adalah salah satu cara untuk membuat keyakinan kelas. Pertama, murid-murid dapat diajak untuk berdiskusi tentang tanggung jawab dan hak masing-masing warga kelas, yaitu ada tugas saya sebagai guru dan tugas mereka sebagai murid. Lalu serta apa tugas murid dan apa bukan tugas murid. Berikut adalah langkah yang dapat dilakukan untuk mendiskusikan hal tersebut. Yang pertama, guru akan membuat bagan berisi 4 kotak. Dalam bagan tersebut kita tuliskan guru tugasnya yang di atas, lalu murid tugasnya. Yang di bawah guru tugasnya bukan, murid tugasnya bukan. Nah, di sini guru bercurah pendapat dengan 2 cara. Yang pertama, mengajak murid berpendapat secara individu. Yang kedua, bisa dikelompokkan dan bercurah pendapat di dalam kelompok tersebut. Nah, dari hasil curah pendapatnya dapat ditempelkan di dinding kelas agar murid dapat melihatnya, agar seluruh warga kelas dapat melihat apa yang telah mereka curahkan di dalam kertas tersebut. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Sebagai guru kita harus mengetahui ada 5 kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kasih sayang dan rasa diterima. Semua orang ingin disayangi dan diterima oleh kelompoknya. Di sini ada suatu kasus ya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Nah, menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Di sini kita harus mengetahui dulu kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Doni, oleh siswa tersebut ya. Kita harus mengetahui dulu kebutuhannya apa. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Jika Doni kita panggil dan kita tanya,
Doni, mengapa Doni melakukan hal tersebut? Dan jika dia menjawab lapar, berarti itu adalah kebutuhannya untuk bertahan hidup. Mungkin dia tidak membawa bekal dari rumahnya, merasa lapar dan mengambil makanan temannya. Berarti kebutuhan yang dibutuhkan Doni adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Di sini kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, kalau berdasarkan kasus tadi, jika si Doni mengambil makanan dari temannya, itu karena dia merasa ingin diperhatikan oleh teman maupun gurunya, berarti yang dibutuhkannya itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya Bu, saya ingin diperhatikan oleh teman saya. Nah, berarti dia itu membutuhkan kasih sayang dari teman-temannya, rasa diterima oleh teman-temannya. Yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui atau dihormati. Nah, jika Doni ditanya, Doni, kenapa Ananda melakukan hal itu? Karena saya merasa senang, karena saya merasa bahwa saya adalah penguasa. Seperti itu, berarti dia merasa bahwa dia itu ingin dihormati oleh temannya. Yang selanjutnya yaitu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Nah, jika si Doni kita tanya, Doni, kenapa nak kamu melakukan hal tersebut? Dan dia berkata, Ibu, saya sudah bosan dengan bekal dari ibu saya. Saya ingin mencoba-coba makanan teman saya. Nah, berarti dia itu ingin kebebasan, ingin mencicipi makanan teman yang lainnya karena merasa bosan dengan masakan ibunya. Yang terakhir yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, jika si Doni ditanya oleh kita, Doni, mengapa kamu melakukan hal tersebut? Ibu, saya sangat senang ketika melihat wajah teman saya yang kesal. Nah, berarti dia itu membutuhkan kebutuhan kesenangan. Nah, di sini saya memiliki sebuah kuesioner. Ibu bapak bisa mengisinya. Ada 40 kuesioner. Di sini nomor 1, saya senang berteman. Jika ibu sangat senang berteman, berarti tinggal di bulat nomor 5. Jika kadang-kadang berarti nomor 3. Jika tidak benar berarti nomor 1. Saya bagikan dulu ya. Lewat kuesioner ini kita akan mengetahui kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu. Silakan isi dengan
Bapak dan Ibu, sesuaikan dengan keadaan yang sebenar-benarnya. Boleh dicontreng, boleh dikasih lingkaran, bebas. Tinggal pilih salah satunya. Tenang Bapak Ibu, perlahan saja yang mengerjakannya. Bagaimana Bapak Ibu, sudah selesai? Jika sudah selesai, Ibu Bapak bisa menjumlahkan angkanya. Nomor 1 sampai 10 jumlahnya berapa? Ada kolom yang harus diisikan ya, yang bawahnya. Nomor 11 sampai 20 jumlahnya berapa? Nomor 21 sampai 30 jumlahnya berapa? Dan nomor 31 sampai 40 jumlahnya berapa? Nomor 1 Ibu bisa lihat hasilnya ya, yang sudah selesai. Untuk nomor 1 sampai 10 itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Berapa nilai yang Ibu peroleh? Mana yang paling besar? Apakah nomor 1 sampai 10 kasih sayang dan rasa diterima? Nomor 11 sampai 20 itu kekuasaan. Nomor 21 sampai 30 itu adalah kebebasan. Dan 31 sampai 40 itu adalah kesenangan. Mana nomor yang paling besar? Berarti kalau nomor yang paling besar, jumlahnya paling besar itu kasih sayang dan rasa diterima, berarti kita sudah memperoleh itu ya. Tapi kalau nilainya yang paling kecil, berarti itu belum kita peroleh, gitu. Kebutuhannya belum sedikit diperolehnya, seperti itu. Jadi apa? Sudah dikasih sayang? Ternyata besarnya kasih sayang, ya berarti rasa kasih sayang dan rasa yang diterima yang diperoleh oleh Ibu itu sudah sangat besar ya. Nah, mari kita lanjutkan ke acara selanjutnya. Kita ice speaking dulu sebentar ya. Kalau tepuk pagi, tepuk 1 kali. Kalau siang 2 kali. Kalau sore 3 kali. Kalau malam seperti itu ya. Semangat. Kita coba dulu ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Siap ya? Tepuk siang, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk malam. Sedikit breaking ya, biar tidak jenuh, tidak bosan. Nah, di sini kita selanjutnya kita akan belajar mengenai 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kita itu punya kontrol terhadap murid-murid kita. Yang pertama yaitu kontrol sebagai seorang penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, matanya melotot, dan jari menunjuk menghardik. Itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Jadi membuat si anak itu merasa bersalah. Posisi ini akan membuat menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa bersalah atau rendah diri. Nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak atau lesu. Mengapa nak kamu melakukan hal tersebut? Ibu sudah capek sekali. Seperti itu ya, jadi lebih memelas. Yang ketiga, sebagai teman. Posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap mengontrol murid melalui persuasi. Nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid,
mata dan senyum jenaka. Yang keempat, pemantau, berarti mengawasi. Jadi ini guru hanya sebagai pemantau mengawasi saja ya. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Yang terakhir yaitu sebagai manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, mana yang menurut Bapak Ibu menilai diri sendirinya termasuk ke mana? Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Nah, yang diharapkan di sini adalah bahwa kita sebagai guru harus berada di posisi sebagai manajer. Nah, di sini ada sebuah pernyataan nih. Kamu selalu saja salah. Nah, berarti itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu adalah pembuat rasa bersalah. Jadi nanti itu anaknya akan merasa bersalah. Yang ketiga, ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Itu jadi nadanya itu ya riang aja, sama seperti kita dengan teman seperti apa. Itu adalah kontrol guru sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, nadanya itu datar. Apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, kalau sebagai manajer, jadi kita harus tahu dulu permasalahannya apa, bagaimana cara mengatasinya, apa yang kamu yakini. Jadi balik lagi ke yang tadi, bahwa keyakinan kelas. Makanya kenapa harus ada keyakinan kelas. Jadi ketika anak memiliki suatu masalah atau bermasalah, kita dapat menanyakan lagi kepada anak, keyakinan apa yang kamu miliki, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi seperti itu. Jadi keyakinan kan disepakati oleh kita berdua ya, oleh guru dan siswa, bukan peraturan. Nah, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal tersebut? Jadi di sini tidak harus kita yang membuat siswa meminta maaf, tapi itu harus datang dari lubuk hatinya sendiri bahwa dia itu memang ingin meminta maaf. Nah, yang terakhir berdasarkan tadi manajer ya, ada yang namanya dengan segitiga restitusi. Ini adalah salah satu cara yang dilakukan oleh guru saat ini, harus melakukannya seperti ini. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan yang seperti tadi saya jelaskan ya, menanyakan keyakinan yang dimiliki oleh siswa. Nah, di sini ada sebuah video bagaimana cara melakukan restitusi yang baik. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja.
Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Nah, barusan kita sudah melihat bagaimana cara melakukan restitusi segitiga ini. Segitiga restitusi ini ya. Jadi yang pertama itu kita harus menanyakan dulu kepada siswa. Kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Lalu memvalidasi tindakannya dan menanyakan keyakinannya. Makanya dari itu setiap kelas harus ada yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Di sini saya memiliki sebuah kasus. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal ini seperti sudah sering kali terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab, "Gimana kamu Fajar? Kamu gak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Nah, menurut ibu dan bapak, dalam 5 posisi kontrol yang tadi, Ibu Dani berada di posisi mana? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah sebagai manajer? Ataukah sebagai pemantau? Pembuat rasa bersalah, betul sekali. Bisa dilihat dari mana ya? Dari kata-kata. Iya, betul sekali. Gimana kamu Fajar? Kamu gak kasihan sama ibu? Nah, itu adalah posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Dari ada 5 tadi kan, 5 kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Menurut ibu dan bapak, kebutuhan apa yang diinginkan oleh Fajar? Apakah kasih sayang, kebebasan, kesenangan, sampai dia melakukan hal tersebut? Ya, betul. Berarti Fajar itu membutuhkan kasih sayang, ingin diperhatikan oleh ibu gurunya. Nah, kesimpulan saat ini yaitu untuk menciptakan lingkungan yang positif, maka perlu adanya kolaborasi antar warga sekolah dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Guru harus mampu memahami kebutuhan dasar murid karena setiap murid memiliki cara pandang yang berbeda dan perilakunya memiliki tujuan, yakni untuk memenuhi kebutuhan dasar murid, kebutuhan dasar hidupnya. Kepada Bapak dan Ibu, terima kasih telah meluangkan waktunya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata
kata-kata saya yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raipa, tahu tidak kenapa ibu memanggil Raipa? Ya Bu, kenapa? Sudah 3 hari ini Raipa selalu datang kesiangan. Maaf Bu, saya tidak bermaksud untuk datang kesiangan, Tapi di sini ibu memanggil kamu untuk mencari penyelesaian bersama dan memperbaikinya bersama agar kejadian ini tidak terulang lagi. Nah, coba sekarang kamu ceritakan pada ibu, mengapa kamu sering datang kesiangan? karena rumah saya sangat jauh Bu, butuh waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Menurut kamu tindakan itu benar atau salah? Salah Bu, Apakah datang kesiangan sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Dari keyakinan itu, mana yang belum kamu tunjukkan? yang belum saya tunjukkan adalah disiplin diri Bu. Saya tidak disiplin saat masuk sekolah. Baik, sekarang apa yang akan kamu lakukan agar dapat masuk sekolah tepat waktu? Saya akan bangun lebih pagi sehingga bisa datang ke sekolah tepat waktu walau jauh. Ibu juga menghargai usahamu untuk memperbaiki diri. Baiklah, sekarang Raipa bisa kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Amanda, murid kelas 6 SDN Margapala. Saya telah membuat keyakinan kelas dengan Bu Niki. Bu Niki mendengarkan pendapat saya. Saya akan melaksanakan keyakinan kelas yang telah saya dan Ibu Niki sepakati. Saya mengakui kesalahan saya. Saya datang terlambat ke sekolah. Saya akan berangkat lebih pagi lagi agar tidak kesiangan masuk sekolah. Terima kasih Bu Niki karena tidak memarahi saya.